Shalom, selamat pagi. Pagi ini aku membawa kesaksian, tapi sebelumnya aku mau kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Tuhan, Kau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan, cara rohani dan jasmani kami Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau yang pimpin Tuhan, Engkau yang atur Tuhan untuk kami melakukan aktivitas kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan, hamba ingin membawakan renungan Tuhan atau kesaksian Bapak. Biarlah Tuhan renungan atau kesaksian ini dapat menjadi berkat untuk yang mendengar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Pagi ini aku mau bawa tema kemurahan hati, kebahagiaan sejati. Kenapa aku bawa tema ini? Karena itu yang terjadi dalam hidup aku beberapa minggu ini. Dan gimana ya? Sebenarnya benar sih kalau seandainya kita berserah, kita takut sama Tuhan, itu segala sesuatunya itu Tuhan pasti akan udah menyiapkan semuanya gitu. Dan Tuhan gak mungkin meninggalkan kita dalam keadaan kayak gimana. Tuhan tuh luar biasa buat kehidupan aku dan keluarga aku gitu. Nah, satu kesaksian aku itu kalau di kantorku sistemnya itu dia kalau setiap akhir tahun itu dia akan mendapatkan Desember ceria. Desember ceria karena banyak yang cair dari kantor gitu kan, yang dari kesehatan, dari kerajinan, dan mungkin ada beberapa yang komisi reward gitu. Dan setiap tahun itu di kantorku selalu seperti itu gitu kan. Dan tahun lalu aku itu sangat-sangat drastis, parah gitu, sampai yang nggak sesuai dengan kerjaan aku, nggak sesuai dengan semuanya. Sedangkan teman-temanku yang lain, bahkan OB yang baru masuk pun itu lebih besar dari aku dapat kerajinannya gitu. Kalau untuk kesehatan itu kita pasti semua normal, ya kan? Jadi dapat semua nggak bakalan normalnya itu dalam keadaan memang setengah gaji dari kita. Itu jadi semua sama. Nah kalau dalam sistem kerajinan ini di akhir tahun itu pasti itu sesuai dari poin. Kalau kantorku itu punya poin, jadi karena poin itu aku berhubungan dengan accounting. Dan nggak semua orang yang semua orang itu maksud saya memiliki poin dan bisa dikurangi. Cuma kalau kayak yang lain-lainnya ya malas untuk kurang-kurangin gitu. Tapi kalau misalnya untuk di finance dan accounting, kebetulan aku finance. Nah itu tuh dia selalu yang benar-benar ngejarnya poin. Dan dari tahun lalu itu memang ada anak baru gitu kan di satu tim accounting aku itu. Dan awalnya aku bersahabat, maksudnya oke sama dia gitu. Tapi lama-kelamaan nggak tahu gimana tiba-tiba ya memang nggak jadi sohib gitu kan. Cuma nggak mau ngambil dari situ juga, mungkin memang udah rencana dari Tuhan ya kan. Dan intinya kenalah potong poin gitu kan. Halnya tuh hal sepele, logikanya namanya manusia itu bisa salah, dan sebetulnya dia pun juga seperti itu. Contoh hal kecil dalam nama Renita, A-nya itu kayak O, tinggal diganti gitu kan, tinggal lu tambahin garis, itu pun dia nggak akan terima gitu. Sampai aku bilang, Tuhan Yesus, sampai seperti ini, ya namanya rekan kerja lu bantu lah gitu kan. Cuma ya udahlah gitu, aku udah mengenal dia, cuma ya udah kayak gitu. Jadi dengan dia kayak gitu potong poin, poinku sangat berkurang. Jadi dia hantamnya itu di akhir tahun, karena akhir tahun itu kan memang menentukan poin. Jadi udah di akhir tahun dimuncullah set berapa ratus poin lah, buset hampir minus gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Dan udah nih pembagian semua dikasih tahu sama bosku, dipanggil satu persatu, nih dapat segini gitu. Sampai aku lihat ya ampun kayaknya nggak worth it banget gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Sampai denger OB belasan, astaga, aku sampai diem kan, sedih, bukannya diem, sedih banget gitu kan. Itu di saat tahun lalu. Sampai benar-benar ya udah, temenku yang nggak ada, maksudnya yang nggak ada tanggung jawab apapun istilah kasarnya, yang nggak ngerjain modelan aku, lu mendapatkan gede gitu. Sedangkan aku ya udah, aku cerita sama suamiku kan, selalu cerita, kata suamiku, ya udah berarti berkatnya kamu di situ ya cuma segitu gitu kan, nggak usah sedih, tapi percaya aja Tuhan pasti lipat gandakan gitu kan. Bukan dari kantor tapi ya kita nggak tahu dari siapa gitu. Oke lah dimanin gitu kan. Udah tuh tahun kemarin itu berlalu. 1 tahun sekarang 2024 ini aku pikir oke lah gitu kan.
Maksudnya udah mulai nilai, udahlah gue nggak usah berharap dengan Desember ceria ini. Gue percaya Tuhan kasih gue lebih kok dari apa yang kantor kasih gue gitu kan. Dan bener aja tahun ini pun lumayan sih, maksudnya beda dengan tahun lalu, sama yang lain pun beda dengan tahun lalu, cuma lebih banget sedih juga. Karena aku mikir, gila, aku sama OB itu setengahnya OB, sedangkan yang aku lihat, gila, gue sampai kerja kayak gimana gitu kan dengan satu orang itu. Dibilang dendam enggak, dibilang kesal enggak, cuma hal sepele itu dibuat dia tuh kayak dia jadi penghasut gitu, padahal dia anak Tuhan gitu kan. Cuma aku cuma berdoa gini, Tuhan, berapapun yang kantor beri, aku mengucap syukur gitu, karena aku percaya Tuhan pasti lipat gandakan gitu. Maksudnya dengan segitu aja Tuhan sangat-sangat nyukupin aku dan keluarga, istilah kasar, buat aku seneng gitu kan. Sedangkan temanku kan suka cerita gitu, satu ruangan juga, dan dia pun dapetnya di atas dari aku, bener-bener 2 kali lipatnya aku gitu. Sedangkan dia kerjanya nggak worth it gitu kan, yang cuma bolak-balik nulis invoice selesai, sedangkan aku bikin tagihan, input semua pengeluaran, istilah kasarnya gitu kan. Ya udahlah, aku bilang gitu kan. Terus kayak benar-benar ngerasa banget, ya ampun, nih orang kok jahat banget sama gue gitu. Sampai kelihatan lah semuanya itu udah kelihatan yang beda lah dengan aku. Cuma aku bersyukurnya setiap apapun yang aku miliki, walaupun dengan nilai kecil, tapi yang aku percaya itu karena Tuhan selalu mencukupkan aku. Bahkan Tuhan selalu membuat aku sama seperti temaku, istilah kasarnya kemurahan hati, kebahagiaan sejati gitu. Aku yang maksudnya benar-benar murah hati, tapi aku menikmati kebahagiaan yang luar biasa itu dari Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, aku nggak mungkin bisa yang benar-benar menikmati sampai saat ini gitu. Sedangkan teman-temanku yang dapatnya lebih, dia sampai benar-benar kepepet, sampai istilah kasarnya ya yang nggak sampai lu mau makan aja sampai harus mikir gitu. Sampai aku bilang, ya ampun Tuhan, thanks banget gitu kan. Gue yang nggak dapat lebih, tapi lu selalu lipat gandakan gue, dan itu bukti nyata dari Tuhan, mukjizat dari Tuhan. Sampai aku bilang, gue nggak perlu berharap kayak gitu karena Tuhan udah pasti kasih gue lebih dari ini gitu. Sampai aku bilang kayak gitu kan. Dan bener-bener ya udahlah, yang tahun ini juga sampai sama aku sempat bilang sama aku tuh pengen nangis sebenarnya, aku bilang. Sedangkan yang lain-lainnya itu tuh wah banget, sampai puluhan juta, sedangkan aku oh my god gitu kan, 2 digitnya nggak nyampe istilah gitu kan. Sampai aku bilang, ya udahlah nggak apa-apa, kata Ervan, berkat kamu di situ seperti itu, cuma segitu nggak apa-apa, tapi kan Tuhan lipat gandakan dan kita nggak pernah kekurangan, katanya gitu. Iya juga sih, sampai aku terngiang-ngiang gitu, sampai sempet benci banget aku tuh kemarin dendam, bener-bener dendam, benci. Coba Tuhan ngingetin aku, nggak boleh kayak gitu, lu inget, karena kalau lu punya hati dan lu takut sama Tuhan, lu serahin semuanya sama Tuhan, Tuhan pasti akan pulihin semuanya gitu. Biarin aja mereka yang dapat gede menikmati, dan mereka yang jahat sama lu gak usah bales gitu. Dan Tuhan benar-benar nyata gitu, sampai maksudnya Tuhan tuh benar-benar kasih mukjizat aku di kehidupan aku dari tahun ke tahun tuh sangat-sangat luar biasa banget, dan aku sangat menikmati banget sama keluargaku gitu. Dan puji Tuhan pun aku, semua keluarga tuh menikmati dengan rasa kebahagiaan itu gitu kan, dengan yang nggak gede tapi menikmatinya tuh sangat benar-benar mendalam gitu. Itu aja sih. Jadi aku cuma minta benar-benar kita saat ini gitu kan, apalagi tahun 2025, kita percaya, kita berserah sama Tuhan. Semua Tuhan pasti akan tunjukkan yang terbaik buat kita, dan Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Jangan kita khawatir, tapi kita percaya Tuhan itu sangat luar biasa untuk kehidupan kita kalau kita takut akan Tuhan gitu. Dan aku cuma ada satu ayat di Pengkhotbah 8 ayat 12. Walaupun orang yang berdosa yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Itu untuk 1 tahun ke depan untuk aku menjadi ayat dalam hidup aku gitu. Sebelum udah sih aku cuma sampai itu doang. Terima kasih.